Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ketemu lagi dengan channel Konsultan Digital. Hari ini kami sudah 2 hari berkunjung di tempat The Karanganyar Coffee Plantage. Ya, kami bersama dengan owner Pak Wima. Selamat kenal, Pak Wima. Salam kenalan lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, Pak Wima, saya belum sempat muter semua nih. Cuman dari sekilas yang saya lihat 2 hari, saya lihat orang pengunjung sini kok nyaman. Kayaknya kok nggak keburu pulang gitu loh. Terutamanya para turis ya. Ya. Para turis ini memang tak lihat-lihat kok mereka kayak di kampung sendiri. Nah, saya pengen tanya nih untuk mengenalkan juga ke publik atau ke channelnya Konsultan Digital Pak Wima, sebenarnya ada apa saja sih di The Karanganyar ini? Oke, salam kenal pemirsa Konsultan Digital ya. Jadi kalau di Karanganyar itu memang sesuai dengan tagar yang kita punya ya. Tagarnya Our History and Coffee. Oke. Jadi kita aspek yang kita tonjolkan adalah di sejarah dan kopi. Sejarah dan kopi. Betul. Nah, tentunya ini juga mencakup wisata nature juga, wisata budaya juga. Oke. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau ke sini bisa belajar banyak tentang kopi. Jadi mulai dari pembibitan, sampai perkebunannya, sampai bagaimana proses, sampai menyeduh, merosting, sampai minum, sampai ngopi di kafenya. Ya, seperti itu. Kalau khasnya kopi apa nih? Apa saja, Pak Wima sini? Kalau yang bisa ditanam di sini ya, karena ketinggiannya sekitar 600 ya, 650 gitu ya. Di sini Robusta dan Excelsa. Robusta dan Excelsa. Secara persentase mana tinggi? Oh, banyak Robusta, 90%. Oh, Robusta 90%. 90% Robusta. Okay. Tapi kita kan juga proses nih. Ya, jadi produk yang kita proses itu salah satunya Arabica juga. Jadi kita beli green bean-nya dari luar. Tapi kita proses di sini. Nah, salah satu signature yang kita punya itu adalah Robusta wine. Robusta wine. Ya, Robusta yang difermentasi dengan buah. Jadi rasanya pasti lebih mantep ya. Lebih kalau lihat seperti minum wine, tapi rasa kita kan ada yang pakai buahnya jambu, pakai nangka. Jadi kopi beraroma itu. Saya lihat di beberapa channelnya dari The Karanganyar pun bule-bule banyak juga yang banyak responnya, wes mantap jos gitu ya. Iya. Jadi memang kalau di Blitar tuh memang kebanyakan orang asing itu masuk Blitar itu pintu masuknya dari sini dulu. The Karanganyar. Bahkan pintu masuk ke Indonesia ya. Jadi kita banyak sekali orang asing yang langsung ke The Karanganyar. Nah, selesai dari sini baru mereka lanjut ke Jogja. Dari tempat lain. Artinya portal utama ya. Kalau dari wisata yang sendiri Pak Wima, ini kan juga udah momen banyak tempat, banyak daerah itu berlomba-lomba untuk menciptakan wisata. Yang menariknya di The Karanganyar itu kan bukan sekedar wisata nih. Kalau saya lihat dari berbagai bangunan pun juga masih mengingat memori histori, ada sejarah gitu loh. Nah, jadi apa saja di fasilitas yang ada di The Karanganyar ini? Ya, jadi di sini ya gini. Kalau bagi kami itu penting ya. Tempat wisata itu untuk membangun value. Betul. Dan experience. Itu yang bisa bikin everlasting ya. Iya, betul. Sedangkan memang banyak tempat wisata sekarang kan yang diandalkan hanya foto-foto misalnya. Betul. Itu akan selama ini itu akan cepat. Iya. Nah, itu ya. Cepat ramai, cepat hilang. Cepat hilang gitu kan. Karena itu instan. Betul. Tapi tidak memang kalau sejarah, value, experience, apalagi ditunjang dengan sejarah dan nature itu yang biasanya bertahan. Nah, karena kita seberapapun punya duit nggak bisa beli sejarah dan nature. Betul, setuju. Nah, artinya kalau di sini sebagai penunjang ya wisata yang kita punya. Kami punya kafe dengan old style ya, zaman kolonial Belanda. Dan kopinya produk sendiri ya. Produk sendiri. Nah, itu yang nggak ada di tempat lain. Iya, jadi hati metik dari kebun sendiri. Iya kan gitu loh. Terus kita punya museum ada 2. Museum. Jadi museum sejarah, museum budaya seperti dari itu. Belanda ya. Dari semua bangunannya asli semua. Dan zaman Belanda ya. Betul. Bahkan kemarin Pak Wima bilang juga pernah RI 1 Presiden pertama nginep di sini. Di sini. Ada kamarnya. Ada kamar Bung Karno. Kami dedikasikan untuk. Nah, jadi itu yang nggak banyak tempat yang disinggahi Pak Karno gitu ya.
Nah, kalau di Blitar ya mungkin tempat wisata di sini yang ada jejaknya ya. Selain memang kampungnya, kampungnya kan itu bukan jejaknya lagi kalau itu. Oke, apa lagi, Pak? Tempat-tempat tuh gathering ya. Gathering. Kita punya foto studio untuk tema kolonial juga. Jadi tema sejarah ya. Kita punya apa namanya? Istilahnya ruang terbuka ini namanya apa namanya? Untuk outbound juga. Untuk pagelaran-pagelaran internasional. Ada pabriknya juga. Jadi jadi sebenarnya lengkap ya teman-teman ya. Jadi kalau istilahnya teman-teman suka gunung ya kan yang bersejarah. Jadi ini benar-benar nggak ada bangunan baru. Artinya bukan bangunan baru yang didesain ala sejarah, bukan ya. Memang benar-benar ada histori sejarah sejak Belanda. Ya kan nanti akan ditunjukin nih. Kemarin saya udah lihat. Ada kamar yang pernah dibuat nginep Pak Karno, ya. Nah, juga termasuk nomornya yang sering dipakai di hotel-hotel di Indonesia ya, Pak. Jadi kamarnya Bung Karno di Hotel Indonesia itu 806. 806 itu memang selalu nginepnya di situ ya. Itu ya. Dan perabotannya kan dilelang 2 tahun 2004. Di sini ada? Itu. Oh, yang di kamar di dalam itu dari Hotel Indonesia. Saat pintu-pintunya saya pasang di tembok. Jadi luar biasa. Jadi tempat ini cukup completed ya. Kalau istilahnya anak-anak sekolah bisa masuk. Ya, tadi terkait sama yang turis yang tadi. Jadi turis yang datang ke sini itu 2 macam. Yang pertama adalah turis yang memang turis, yang memang wisatawan. Ada juga yang magang. Nah, ini menjadi aspek unik juga yang setahu saya tidak ada di Indonesia. Saya kaget juga kok. Konteler apa namanya? Nah, jadi kalau di kafe bisa mendapatkan sensasi dilayani oleh bule ya. Dilayani loh ya. Dilayani, dibikinkan ya. Nah, karena memang di sini magang. Ya, bisa 2 minggu, bisa diperpanjang. Bisa sebulan. Bisa sebulan. Saya kaget juga ini kok kayaknya bukan turis orang sebagaimana wisata, tapi sebagai pelayan karena magang ya. Nah, itu fasilitas itu kebetulan kalau mereka jadwalnya bantu di kafe. Nah, tapi kalau hari biasa kan mereka juga berkebun. Nah, berarti mereka bantu di bisa lihat bule di kebun ya. Bisa. Luar biasa. Dan ini Mas Bima, kalau dengan fasilitas yang sebegitu istilahnya cukup lengkap lah ya. Saya dengar sebenarnya HTM-nya kayak nggak masuk akal gitu loh. HTM-nya berapa sih kemarin? HTM-nya sebetulnya tidak ada tiket masuk. Tidak ada tiket masuk. Ya, kita jualan voucher. Ya, vouchernya itu untuk dibelanjakan. Senilai 25.000. 25.000 itu berbentuk voucher. Ya, voucher kartu pos loh. Nah, artinya bisa dibuat belanja. Ya kan, bisa ditukar kopi, bisa ditukar sekarang ini musim durian. Jadi sebetulnya nggak ada yang tiket masuk, benar-benar tiket masuk kayak wisata. Jadi seolah-olah memang mengajak publik untuk belajar tentang sejarah. Nah, itu tadi orang bulenya baru lewat. Nah, ini barusan lewat tadi ya. Nah, tuh. Kalau nggak dikasih tahu nanti dipikir penampakan noni Belanda tembus-tembus. Kok tahu-tahu udah lewat nih, jangan-jangan tempatnya sangat bersensasi luar biasa nih. Oke, Pak Bima, jadi banyak ya teman-teman. Nanti bisa juga dikunjungi ya semua medianya di Karanganyar. Ada di channel YouTube, ada di Instagram, juga ada di TikTok, ya. TikTok ada, di Facebook ya. Bahkan kalau di mapping ya sudah hampir 3.000 ulasan ya, di mana teman-teman akan mendapatkan view-nya seperti apa. Ya, tetapi saya yakin teman-teman pasti penasaran kalau cuma lihat YouTube nggak datang gitu ya. Pastikan datang teman-teman ya. Dan ini cerita kosong ya, cita-cita apa pribadi lah gitu. Kalau teman-teman mungkin nggak bisa dipublish dulu ya, mungkin kalau terpaksa ada yang berkeluarga, mungkin ada pas lagi kosong, ini kamar khusus ya, belum dikomersilkan ya. Itu lewat pintu belakang, nanti kalau di Blitar ini ada Gosekdam, jalurnya langit. Jadi lebih kurang seperti itu ya Pak Bima. Artinya tempat wisata ini memang benar-benar cukup apa ya, bisa untuk dijadikan satu alternatif ya, ketika unik, ada sejarah yang benar-benar teman-teman pengen tahu sejarah, bukan sekedar wisata gitu loh. Bukan sekedar kita tuh seneng, kenyamanan, ketenangan itu kan banyak sudut pandang yang teman-teman temukan. Kalau teman-teman suka berkebun tuh di belakang sana juga ada kebun kopi, pabrik kopi juga ada di belakang sana. Bahkan kalau mau lihat durian lagi banyak nih ya. Nah, ini bulan 12, bulan 1 mungkin sekitar 2 bulan itu memang akan continue panen ya. Teman-teman kalau nggak salah kemarin 1 minggu juga sempat buat lelangan. Betul. Jadi ya kita buka duriannya memang pas Sabtu Minggu. Nah, pas lagi rame. Ini jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya.
datang langsung, apalagi warga Blitar, Kediri dan sekitarnya, pastikan teman-teman hadir nikmati durian yang langsung dari pohonnya. Jadi bukan diimpor dari mana-mana ya. Dan kemarin saya sudah nyoba 2 ya. Ternyata isinya cukup manis ya kemarin Mas ya. Cukup manis dan cukup enak ya. Oke teman-teman, sahabat semuanya, pastinya teman-teman penasaran, segera untuk menghubungi untuk reservasi. Untuk di weekday mungkin lebih enak, tetapi kalau untuk di weekend pastinya sangat ramai. Dan kalau nggak reservasi pasti pelayannya yang diprioritaskan adalah yang reservasi. Kalau dadakan ini kadang-kadang persiapannya kurang matang gitu ya, Pak Wima. Tapi kalau datangnya weekday ya malah lebih maksimal. Mungkin bisa ngobrol sama bule. Ya, itu bisa. Nah, kalau hari biasa itu belum tentu dinas di kafe. Iya. Tapi kalau hari libur pasti di sana. Pasti di sana ya. Cuman ya resikonya rame. Nah, resikonya rame, belum tentu bisa ngobrol gitu loh, karena rame banget ya. Oke teman-teman, ini sudah ngobrol cukup membantu lah Pak Wima bagaimana menyampaikan ke publik apa saja sih yang ada di Karanganyar ya. Saya sendiri pun awalnya juga paling biasa gitu dulu Pak Wima. Setelah masuk kemarin saya muter parkirnya di sana loh. Ternyata di sana itu ada pabriknya kopi. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Oke, terima kasih sahabat semuanya, yang sempurna, yang benar pastinya milik Allah SWT. Dari saya pribadi pastinya banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.